Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati Ramdhani. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori graf bagian kedua, yang merupakan lanjutan dari materi teori graf di video sebelumnya. Baik, ya kita akan mulai dengan membahas apa itu underlying simple graph. Jadi di video sebelumnya kita sudah mengetahui definisi dari graf, bahwa suatu graf itu merupakan pasangan terurut dari himpunan titik dan himpunan sisi, ya seperti itu. Di mana himpunan sisi anggotanya adalah sebuah sisi yang menghubungkan dua buah titik. Nah, dan kita juga sudah membahas bahwa suatu sisi dapat merupakan loop jika dia menghubungkan satu titik dengan titik yang sama, seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut sebagai sisi ganda, yaitu dua sisi yang berbeda yang menghubungkan sepasang titik yang sama. Dan kita juga sudah membahas bahwa graf sederhana adalah suatu graf yang tidak memuat loop maupun sisi ganda. Nah, di sini underlying simple graph itu adalah merupakan graf sederhana dasar dari graf G, ya, yaitu jadi kalau kita punya suatu graf G yang mana si graf G ini bukan merupakan graf sederhana, maka kita dapat menentukan underlying simple graph dari si G itu sendiri gitu. Ya, yaitu graf yang diperoleh dari G dengan menghapus semua loop dan mengurangi sisi gandanya menjadi satu buah sisi saja gitu. Jadi sisi gandanya dihapus sehingga menjadi sebuah link seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita punya suatu graf ini gitu ya, graf G ini graf yang bukan graf sederhana karena dia memuat loopnya yang ini ya. Dan dia juga memuat sisi ganda. Ini dengan ini sisi ganda, lalu ada ini dan ini. Ini juga sisi ganda karena dia menghubungkan pasangan V1 V2 gitu. Nah, kalau kita menghapuskan loopnya ini, kemudian kita menghapuskan sisi yang ini ya, jadi sisi-sisi yang tipis kita hapuskan gitu ya. Sehingga nanti sisanya adalah sisi-sisi yang tebal saja, yaitu sisi ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tersisa 6 buah link ya. Sehingga graf tersebut ya adalah graf sederhananya, yaitu graf sederhana dasar dari graf G gitu. Ya. Ya, selanjutnya jadi suatu graf itu dikatakan planar jika dia dapat digambarkan sehingga tidak ada sisi yang berpotongan. Oke, saya coba ulang ke sini. Nah, apakah ini grafnya planar? Ya, kita dapat melihat bahwa di sini grafnya sudah digambarkan sedemikian rupa sehingga tidak ada sisi yang berpotongan. Contoh sisi yang berpotongan itu seperti apa? Nah, coba lihat di sini. Nah, ini sisi yang berpotongan. Sisi yang ini, ya, dengan sisi yang ini itu berpotongan di sini, ya. Nah, tapi walaupun dia ada graf, walaupun graf ini memiliki dua sisi yang berpotongan, belum tentu graf ini tidak planar. Kenapa? Karena kalau kita dapat menggambarkan dengan cara lain sehingga graf G ini tidak memuat sisi yang berpotongan, maka G ini merupakan graf planar. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah graf G yang sama dengan graf G yang ada di sebelah kiri. Hanya saja sisi yang ini, ya, saya gambarkannya seperti ini. Ya. Ini adalah sisi yang sama. Karena dia menghubungkan titik yang ini dengan titik yang ini. Jadi sisi ini persis sama dengan sisi ini. Ya, seperti itu. Hanya beda cara menggambarkannya saja. Nah, ya. Jadi ini adalah graf yang sama, graf G dengan ini adalah graf yang sama, hanya beda cara merepresentasikannya gitu, cara menggambarkannya saja. Nah, karena graf G ini dapat digambarkan sehingga tidak semua sisinya tidak berpotongan, ya, tidak ada sisi yang berpotongan, ya, maka graf G ini merupakan graf planar, gitu, ya, seperti itu. Contoh graf yang tidak planar saya tidak gambarkan di sini, tapi di antaranya adalah graf yang seperti ini, tapi kita tinggal menambahkan satu buah titik saja, satu buah titik misalnya di bawah sini, lalu semua sisi terkait, semua titik yang lain terkait ke sini, terhubung ke sini, bertetangga dengan titik ini, gitu, sini, ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama, ya. Nah, lalu itu adalah bukan graf planar. Anda boleh coba apakah dia bisa digambarkan sehingga tidak ada
sehingga tidak ada sisi yang berpotongan. Anda boleh cek ya. Nah, itu adalah graf yang tidak planar karena dia tidak bisa digambarkan sehingga tidak ada sisi yang berpotongan. Artinya bagaimanapun cara kita menggambarkannya pasti selalu ada sisi yang berpotongan. Anda boleh cek ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang isomorfisme dari graf. Nah, apa sih artinya? Jadi gini, suatu graf G dengan himpunan titiknya V dan himpunan sisi E, lalu ada lagi graf G yang keduanya adalah G aksen dengan himpunan titiknya adalah V aksen dan E aksen. Nah, graf G ini dikatakan isomorf jika ada bijeksi atau ada fungsi satu dan pada F ya, fungsinya fungsi bijeksinya F dari V ke V aksen, dari himpunan titik V ke himpunan titik di dari himpunan titik di G ke himpunan titik di G aksen, sedemikian rupa sehingga jika U dan V bertetangga di G, maka FU dan FV-nya bertetangga di G. Jadi petanya bertetangga di G aksen, bukan di G. Dan sebaliknya, jika FU dan FV bertetangga di G aksen, maka U dan V bertetangga di G. Nah, untuk setiap titik U dan V di G, contohnya seperti ini. Di sini saya punya graf G, bentuknya seperti ini, dan himpunan titiknya adalah X, Y, W, dan Z. Ya. Nah, kemudian saya punya graf G yang lain, ya, yaitu G aksen. Ya. Kenapa ini graf yang lain? Karena kita bisa melihat bahwa himpunan titiknya berbeda. Ini adalah ABCD, sedangkan ini adalah X, Y, W, Z. Artinya pasti mereka dua graf yang tidak sama. Gitu. Nah, tetapi graf ini bisa isomorf gitu. Kenapa? Karena dia punya fungsi satu pada. Dapat dibuat suatu fungsi satu pada dari G ke G aksen yang memenuhi sifat ini. Gitu. Nah, fungsinya adalah seperti ini. Nah, yaitu Fx-nya sama dengan A, Fy sama dengan C, Fz sama dengan B, ini harusnya Fw sama dengan D. Ya, ini adalah fungsinya. Fungsi bijeksi yang memenuhi sifat ini. Kenapa? Coba Anda perhatikan. Tadi kan syaratnya jika U dan V bertetangga di G, maka FU dan FV bertetangga di G aksen. Itu syaratnya yang pertama. Kita cek semuanya. Semua U dan V di G yang bertetangga, yaitu di sini. Ya, U dan V tersebut yang pertama adalah X dan Y. X dan Y di sini bertetangga, maka Fx dan Fy-nya harus bertetangga di sini. Coba Fx adalah A, Fy adalah C. Ya, A. Ini dan ini bertetangga. Lalu X. Lalu sisi lainnya, ya X, Z di sini bertetangga. Maka Fx dan Fz juga harus bertetangga di sini. Fx-nya adalah A, Fz-nya adalah B. Maka A dan B harus bertetangga di G aksen. Dia bertetangga. Lalu yang berikutnya adalah X dengan W. Di sini dia bertetangga, maka Fx dan Fw harus bertetangga di sini. Fx adalah A dan Fw-nya adalah D. Maka A dan D harus bertetangga. Ya, dia bertetangga. Ya, karena ada sisi ini. Oke, selanjutnya adalah Y dengan W. Y dengan W bertetangga, maka Y dengan Fw harus bertetangga di sini. Fy adalah C dan Fw adalah D. C dan D harus bertetangga. Oke, dia bertetangga. Satu lagi, Z dengan W. Z dengan W bertetangga di sini, maka Fz dan Fw harus bertetangga di sini. Fz adalah B, Fw-nya adalah D. Maka B dengan D harus bertetangga di sini. Iya, dia bertetangga. Tapi kita sudah berhasil melihat bahwa dia memenuhi sifat yang ini, tetapi yang keduanya juga harus sama gitu, harus berlaku sebaliknya. Jika Fu dan Fv bertetangga di G aksen, maka U dan V bertetangga di G aksen. Sekarang kita perhatikan di sini yang bertetangga itu adalah misalnya A dengan B. A dengan B ini adalah A-nya itu adalah Fx dan B-nya adalah Fz. Maka X dan Z juga harus bertetangga di G. X dan Z dia bertetangga di G. Oke, sekarang A dengan C. A dengan C ini adalah Fx dengan Fy, maka X dan Y harus bertetangga di sini. X dan Y di sini juga bertetangga. Oke, selanjutnya A dengan D. A dengan D berarti Fx dan Fw-nya bertetangga, harus bertetangga. Ya, A-nya adalah Fx, D-nya adalah Fw, maka X dengan W harus bertetangga di sini. X dengan W, oke, di sini dia bertetangga. Lalu B dengan D. B dengan D, B itu adalah Fz dan D adalah Fw. Maka Z dengan W harus bertetangga di sini. Ya, dia bertetangga. Terakhir C dengan D. C adalah Fy dan D adalah Fw. Maka Y dan W harus bertetangga di sini. Oke, dia bertetangga. Maka
dia berlaku bolak-balik ya, dua sifatnya berlaku ini, maka dia isomorf gitu. Oke, sekarang saya berikan contoh berikutnya. Misalnya di sini saya punya dua graf, katakanlah ini bukan graf G tapi graf H lah gitu ya. Graf H. Nah, di sini ada sisinya, kita lihat bahwa si H ini bisa digambarkan persis seperti ini kan, ya. Anggaplah si H-nya tuh udah digambarkan seperti ini gitu ya. Gambarnya persis seperti ini. Nah, apakah G dan H ini sama? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Belum tentu kalau si himpunan titiknya berbeda gitu. Kalau misalkan ini ABCD sedangkan ini X, Y, Z, W misalnya, itu maka G dan H tidak sama gitu. Karena jelas himpunan sisinya juga berbeda, himpunan titiknya juga tidak sama. Tapi graf G dan H ini isomorf. Apapun himpunan titik yang didefinisikan di G dan apapun himpunan titiknya yang ada di H. Jadi walaupun kita tidak mendefinisikan G dan H himpunan titiknya apa saja gitu, apakah itu ABC, apa itu PQRS misalnya, ya itu akan isomorf gitu, seperti itu. Karena cara lain untuk mengetahui bahwa suatu graf isomorf itu adalah dengan melihat bahwa grafnya itu dapat dibentuk dengan bentuk yang persis sama, seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi graf G dan H ini belum tentu sama, tetapi dia pasti isomorf gitu. Dia jelas isomorf gitu. Karena dia dapat dibentuk dengan cara yang sama. Dan kenapa tidak kita katakan sama? Kita katakan sama G dan H-nya, graf yang sama. Tidak bisa karena kita nggak tahu himpunan titik di G-nya apa dan himpunan titik di H-nya apa gitu. Seperti itu ya. Makanya di graf itu tapi istilah isomorf yang sering digunakan seperti itu. Nah, oke, itu adalah tentang definisi dari isomorfisme. Nah, kemudian ini adalah beberapa kelas khusus dari graf. Jadi ada graf-graf yang dia udah punya nama yang khusus gitu ya. Misalnya graf lengkap. Graf lengkap itu adalah graf yang setiap pasang titiknya bertetangga. Dia graf sederhana. Nah, contohnya seperti ini. Inilah graf lengkap, kita notasikan K5. 5 ini menyatakan banyaknya titiknya gitu. Kita lihat bahwa semua titik, setiap pasangan titiknya bertetangga. Ini dengan ini bertetangga, ini dengan ini bertetangga, ini dengan ini dengan ini. Lalu ini dengan ini dengan ini dengan ini. Ya, ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Semuanya bertetangga setiap pasangan titiknya. Maka dia dikatakan graf lengkap. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh graf yang tidak planar yang saya tadi gambarkan di sebelumnya gitu. Saya beritahu bahwa ada suatu graf yang tidak planar. Salah satu contohnya adalah graf K5 ini. Anda dapat cek K5 ini bagaimanapun Anda menggambarkan himpunan sisinya, bagaimanapun Anda menggambarkan grafnya, pasti akan ada sisi-sisi yang berpotongan di sini gitu ya. Nah, sedangkan graf sebelumnya ya ini adalah graf K4. Ini graf lengkap dengan 4 titik. Dapat Anda lihat di sini setiap pasangan titiknya juga bertetangga. Ini dengan ini bertetangga. Ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Ini adalah graf lengkap K4 ya, dapat dinotasikan juga sebagai K4. Dan ini graf planar ya, tadi kita sudah bahas. Sedangkan graf yang K5 ini tidak planar gitu. Nah, oke. Nah, selalu ada lagi definisi berikutnya, kelas graf khusus itu adalah graf kosong. Graf kosong ini adalah graf yang tidak memuat sisi. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada graf bipartit. Adalah suatu graf sederhana di mana himpunan titiknya dapat dipartisi menjadi dua subhimpunan X dan Y sedemikian rupa sehingga setiap sisinya menghubungkan satu titik di X dan satu titik di Y. Jadi setiap sisinya itu tidak menghubungkan titik di subhimpunan yang sama, tapi selalu menghubungkan sisi yang menghubungkan titik di subhimpunan satu ke subhimpunan yang lain, seperti itu. Nah, ini contohnya kalau ini graf G-nya. Nah, kenapa dia disebut bipartit? Karena kita dapat himpunan titik ini, kita dapat partisi menjadi dua buah, yaitu partisi pertama itu adalah ini gitu ya, titik-titik yang ada di sini. Partisi keduanya adalah titik-titik yang ada di sini. Kita lihat setiap sisi di G ini menghubungkan titik pada partisi yang berbeda gitu ya. Ini ke sini, sisi ini dari sini ke sini, sisi ini dari sini ke sini, dan sisi ini dari sini ke sini gitu ya. Nah, graf bipartit itu kadang gambarnya tidak langsung menjelaskan. Kalau ini mungkin terlihat gitu, ini partisinya gini. Kadang-kadang ada juga graf yang acak gitu ya, tapi kita harus ambil himpunannya, subhimpunannya gitu. Kita harus menentukan sendiri subhimpunan X dan Y-nya gitu, sehingga dia dapat
sedemikian rupa sehingga setiap sisinya itu menghubungkan titik di dua partisi yang berbeda. Nah, ada lagi sifat graf bipartit yang lain, yaitu yang lebih khusus lagi, yaitu graf bipartit lengkap. Graf bipartit lengkap adalah graf bipartit di mana setiap titik di X bertetangga dengan setiap titik di Y dan sebaliknya. Nah, ini perhatikan di sini dia bipartit tapi ada titik di X dan titik di Y tidak bertetangga ya, contohnya. Berarti ini bipartit saja, bukan bipartit lengkap. Yang contoh bipartit lengkap itu mana? Gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh graf bipartit lengkap karena setiap titik di sini terhubung dengan titik-titik di sini gitu. Dan kita notasikan K2,3 di mana 2-nya menyatakan banyaknya titik di subhimpunan pertama dan 3-nya adalah banyaknya titik di subhimpunan yang keduanya gitu. Oke, nah ada lagi graf berikutnya, graf reguler. Itu adalah graf di mana setiap titiknya memiliki derajat yang sama. Oke, graf G disebut K reguler jika derajat setiap titiknya K. Jadi misalnya kayak gini. Nah, ini kan derajat setiap titiknya 3 ya. U1 ada 3 sisi yang terhubung, maka derajatnya 3. U2 juga 3. U3 3 dan U4-nya 3. Maka ini disebut graf 3 reguler. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah matriks ketetanggaan dan matriks keterkaitan. Jadi, dua matriks ini merepresentasikan graf gitu. Jadi, kalau kita diberikan matriks yang menghubungkan titik dengan titik ya untuk matriks ketetanggaan dan menghubungkan titik dengan sisi untuk matriks keterkaitan, kita dapat menggambarkan grafnya seperti itu. Nah, ya jadi matriks ketetanggaan itu seperti namanya ya, ketetanggaan itu artinya dia menghubungkan titik dengan titik, sedangkan matriks keterkaitan itu menghubungkan antara titik dengan sisi. Nah, misalnya diberikan graf G1 seperti ini, nah maka matriks ketetanggaan dari G1 itu seperti ini. Jadi baris-barisnya menyatakan titik-titiknya dan kolomnya juga sama. Nah, di sini karena titiknya adalah ada 5 buah titik, V1 sampai V5, maka kita tulis seperti ini ya. Lalu entry-entry dari VI, VJ itu adalah menyatakan banyaknya sisi yang menghubungkan VI dan VJ. Jadi kalau misalnya di sini V1, kita lihat apakah ada sisi yang menghubungkan V1 dengan V2. Tidak ada, maka nilainya 0. Lalu misalnya V1 dengan V2, tadi kita cek yang menghubungkan V1 dengan 1, ternyata 0. Bisa pilih aja. Nah, ini adalah V1. Ini sisi E1. Oke. 3 ya, V2 3 di sini. Ya, jadi gitu. Dan yang masuk gitu. Jadi dia dianggapnya 2 kalau loop gitu. Jadi bukan 1 tapi 2 sisi. Karena ada sisi yang ini dan sisi yang ini gitu kan. Walaupun dia adalah sisi yang sama gitu. Nah, kemudian adalah matriks yang kedua adalah matriks keterkaitan. Untuk graf G1, matriks keterkaitan ini menghubungkan sisi dengan titik ya. Jadi di sini kolom-kolomnya menyatakan sisi dan baris-barisnya menyatakan. V5 ini memiliki loop VI ini memiliki loop yaitu V ini misalnya dengan maka hubungannya adalah 2. 5 2 kan loop. Jadi nilainya 2. Sedangkan yang lain yang bukan loop nilainya 1. Misalnya gini. V1 E1 dia terkait dan tapi E1 bukan loop, dia link biasa gitu ya. Jadi kita lihat di sini V1 dengan E1 ini terkait tetapi E1 ini adalah link, maka nilainya 1 gitu. Terus misalkan di sini V2 dengan E2 kenapa 0? Karena di sini V2 dengan E2 ini tidak terkait. V2 di sini sedangkan E2-nya ada di sini ya.
dia tidak terkait, maka nilainya 0 seperti itu. Ya, Anda boleh cek secara keseluruhan dan matriksnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya ada subgraf. Jadi suatu graf H dikatakan subgraf dari G dinotasikan seperti ini ya, notasi subhimpunan ya. Jika himpunan titik dari H merupakan himpunan titik dari G dan himpunan sisi dari H juga merupakan himpunan sisi dari G. Seperti contohnya di sini. Ini kita punya graf G. Lalu kita punya graf H seperti ini ya. Maka kita bisa simpulkan H ini subgraf dari G. Kenapa? Karena setiap titik di H ini ada di G ya. V1, V2, V3 ada di G. Dan setiap sisi DH juga ada di G, yaitu V1, V2 ada di sini ya. V1, V3 ada di G dan V2, V3 juga ada di G. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk yang grafnya ini seperti ini ya, kita lihat himpunan titiknya terpenuhi gitu ya. Semua titik di sini ada di sini ya, V1, V2, V3, V4. Himpunan titik di I memang ada di G ya, V1, V2, V3, V4. Tetapi himpunan sisinya di I ini bukan subhimpunan dari himpunan sisi di G, karena ada sisi di I yang bukan merupakan sisi di G. Sisi yang manakah itu? Sisi ini. V2, V4. V2, V4 adalah sisi yang ada di I, tetapi dia tidak ada di G. Maka himpunan sisi dari I bukan merupakan subhimpunan dari himpunan sisi di G. Oleh karena itu, I bukan subgraf dari G. Begitu. Jadi subgraf itu bagian ya, graf bagian dari G. Gitu. Nah, selanjutnya adalah namanya subgraf pembangun atau spanning subgraph. Jadi jika H adalah suatu subgraf dari G, maka H dapat disebut supergraf dari ini hubungan antara graf dengan supergraf gitu. Jadi kalau H ini subgraf dari G, maka kita katakan G adalah supergraf dari H gitu. Nah, ini adalah definisi dari spanning subgraph, itu di bawahnya. Suatu graf G disebut spanning subgraph dari G jika dan hanya jika himpunan titik dari H-nya sama dengan himpunan titik dari G gitu. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ini. H ini subgraf. Subgraf, ya betul dia subgraf. Karena setiap titik di H ini ada di G ya. V1, V2, V3, V4. Dan setiap sisi di H juga ada di G. V1, V2 ya, sisi yang ini ada di sini. Sisi yang ini juga ada di sini. Tetapi selain ya H ini dikatakan subgraf, dia juga dikatakan spanning subgraph. Kenapa? Karena himpunan titiknya persis sama. Himpunan titik di H ini sama dengan himpunan titik di G ya. Jadi ini ada V1, V2, V3, V4, G juga V1, V2, V3, V4 titik-titiknya ya. Maka ini H ini selain dikatakan subgraph, dia juga dapat dikatakan spanning subgraph gitu. Ya, karena himpunan titiknya sama. Nah, selanjutnya adalah induced subgraph atau subgraph yang terinduksi. Jadi misalnya V aksen adalah himpunan subhimpunan dari V yang tak kosong gitu. Jadi V ini subhimpunan tapi ada anggotanya gitu ya dari V. Nah, subgraf dari G yang terinduksi oleh V aksen dinotasikan dengan G kurung siku V aksen. Adalah subgraf dari G di mana himpunan titiknya adalah himpunan titiknya adalah himpunan V aksen dan himpunan sisinya adalah himpunan sisi di G yang kedua titik ujungnya ada di V aksen. Nah, dapat dibayangkan seperti apa? Nah, kita dapat juga menotasikan G V aksen ini adalah subgraf yang terinduksi dari G oleh V. Nah, ini contohnya kita punya G-nya. Lalu misalnya kita pilih subgraf dari subhimpunan V aksennya itu adalah, nah ini kan V-nya itu adalah himpunan yang anggotanya V1, V2, V3, V4. Lalu kalau misalnya kita ambil V aksennya itu adalah V1, V2, dan V3 gitu ya. Nah, maka bagaimana subgraf yang terinduksi oleh V aksen ini? Maka kita ambil himpunan titiknya itu adalah titik-titik V1, V2, dan V3. Yaitu yang ini, dan ini. Nah, dan himpunan sisinya adalah himpunan himpunan sisi yang titik-titik ujungnya ada di sini. Tapi himpunannya harus ada di sini juga gitu. Sisi-sisinya harus ada di sini juga. Nah, kayak misalnya ini. Nah, ini. Nah, jadi himpunan sisinya adalah himpunan sisi yang di sini, di mana titik ujungnya adalah titik-titik ini gitu. Kayak di sini misalnya V1 dan V2. Ya, ini sisi di sini. Kenapa? Karena titik ujungnya adalah V1 dan V2, dia termuat di sini gitu, termuat di V aksen gitu. Nah, sedangkan contohnya misalnya sisi yang ini ya, sisi yang ini bukan merupakan sisi di induced subgraph GV aksen. Kenapa? Karena
salah satu titik ujungnya yaitu V4 tidak ada di sini. Gitu. Jadi ini tidak dimasukkan ke sini gitu ya. Jadi graf indus subgraf G V aksennya itu adalah ini. Untuk V aksennya V1, V2, dan V3. Kalau kita ambil V aksen yang lain, maka gambarnya akan berbeda lagi. Seperti itu. Ya, ini notasinya ya G V aksen. Nah, selanjutnya subgraf yang terinduksi G oleh V min V aksen. Nah, apa bedanya? Sebenarnya kita dapat melihat dari sini aja. Kalau tadi kan G V aksen, kalau ini G V min V aksen. Akibatnya sebetulnya bisa langsung dilihat bahwa ini tuh grafnya yang dibentuk himpunan oleh himpunan titiknya itu adalah himpunan-himpunan yang ada di VD kurang himpunan yang ada di V aksen gitu. Dan himpunan sisinya adalah yang titik ujungnya ada di V min V aksen. Sebetulnya seperti itu. Tapi graf ini punya punya notasi lain, dia bisa disebut G min V aksen gitu. Jadi kayak graf G tapi dikurangi oleh V aksen gitu. Ya, jadi kayak gimana sih contohnya? Nah, ini definisinya ini adalah subgraf yang diperoleh dari G dengan menghapus titik-titik di V aksen bersama dengan sisi-sisi yang terkait dengannya. Jadi grafnya diperoleh dengan menghapus titik-titik di V aksen bersama dengan titik-titik yang terkait dengan titik-titik yang ada yang udah kita hapus tadi gitu. Nah, jadi misalnya ini G-nya ini terus V aksennya adalah V1 V4. Berarti kan sebenarnya kita tinggal hapus V1 V4 yang titik ini dan titik ini, berarti sisanya hanya V2 V3 aja ya. Dan sisi-sisi yang terkait ke V1 dan V4 juga otomatis terhapus. Jadi hanya tersisa satu garis aja sebetulnya dari V2 ke V3. Kalau Anda bayangkan. Nah, seperti ini. Ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya V aksennya itu adalah satu titik saja, misalnya titik V aksen, nah maka kita bisa tulis G min V aksen besar ini adalah G min V kecil. Kalau memang si anggota dari V aksen ini adalah satu buah titik saja, seperti ini aja. Jadi nggak perlu dikasih kurung. Boleh dikasih kurung ya, tapi boleh juga nggak gitu kalau isinya hanya satu titik gitu. Oke, nah ini adalah sama aja, ini juga G V min V aksen dapat juga kita notasikan seperti ini untuk graf yang ini. Ya. Nah, induksi itu tidak hanya oleh titik tapi juga oleh sisi juga bisa. Jadi misalkan di sini kita punya E aksen, itu adalah subhimpunan tak kosong dari E gitu ya. Subgraf dari G yang terinduksi oleh E aksen dinotasikan dengan G E aksen adalah subgraf dari G di mana himpunan titiknya adalah himpunan titik-titik ujung dari sisi-sisi di E aksen. Dan himpunan sisinya adalah E aksen. G E aksen disebut juga sebagai nggak ada contohnya ya, sorry ya. Nah, G aksen juga disebut sebagai suatu graf dari G yang terinduksi sisi. Subgraf pembangun dari E, G dengan himpunan sisinya ini ditulis secara sederhana dengan G min E aksen, yaitu subgraf yang dibentuk dari G dengan menghapus sisi-sisi di E aksen. Dengan cara yang sama, graf yang dibentuk dari G dengan menambahkan himpunan sisi aksen disebut dinotasikan dengan G plus E aksen. Nah, jika E-nya adalah suatu titik saja, suatu sisi saja, satu buah sisi saja, maka kita sebut G min E besar ini adalah G min E kecil, dan G plus E besar ini adalah G plus E kecil. Semoga dapat dipahami ya, contohnya seperti tadi, kurang lebih sama. Sekali lagi, jadi subgraf dari G yang terinduksi oleh aksen itu adalah graf yang himpunan titiknya itu adalah titik-titik ujung dari sisi-sisi di E aksen. Dan himpunan sisinya adalah E aksen itu sendiri. Lalu subgraf pembangun dari G itu adalah dengan himpunan sisinya adalah E min E aksen, ditulis secara sederhana dengan notasi ini, yaitu subgraf yang dibentuk dari G dengan menghapus sisi-sisi di E aksen. Jadi kalau misalnya G min E aksen, bedanya dengan G E aksen seperti ini, ya kalau G E aksen ini, si titiknya boleh terhapus juga kalau si titik itu tidak terkait dengan sisi-sisi yang ada di E aksen. Ya, tapi kalau di sini G min E aksen itu titiknya semuanya ada, titik 3-nya muncul, tetapi hanya sisi-sisinya saja yang dihapus gitu. Ya, kayak gitu. Sedangkan untuk yang ini, untuk G plus E aksen itu adalah graf yang himpunan titiknya sama dengan G, tetapi himpunan sisinya ditambahkan, yang tadinya nggak ada menjadi ada gitu. Nah, penambahannya sih bebas ya. Boleh menjadi sisi ganda juga boleh saja gitu. Jadi hanya ditambah satu sisi saja juga boleh gitu dari si graf asalnya itu tadi gitu. Nah, ini adalah gabungan dan irisan ya. Jadi graf juga bisa digabung dan bisa diiris gitu ya. Nah, misalnya G1 dan G2 adalah subgraf dari G. G1 dan G2
dikatakan saling lepas atau disjoint jika G1 dan G2 tidak memiliki titik bersama. Oke, jadi ini adalah hubungan antara subgraf dari suatu graf G, kita dapat gabungkan dan kita dapat iriskan gitu. Sebelum kita memahami bagaimana hasil operasi gabungan dari G1 dan G2, kita cek dulu ada satu istilah yang disebut saling lepas. Ya, jadi G1 dan G2 dikatakan saling lepas jika G1 dan G2 tidak memiliki titik bersama. Ya, tidak ada titik bersama ya, kayak misalnya contohnya tuh misalnya di sini. G-nya itu V3 aja satu titik. Sedangkan G aksen G1-nya V3 aja satu titik, G2-nya ini graf segini. Ya. Nah, maka G1 dan G2 saling lepas karena dia nggak punya titik yang sama gitu. Sedangkan kalau misalnya G1-nya tetap tadi titik 3, lalu G2-nya adalah graf ini, ya. Graf ini, graf yang dibangun oleh V2 dan V3, maka ini bukan saling lepas karena G1 tadi ada titik yang sama, ya, V3. V3 ini adalah titik di G1 dan juga titik di G2 gitu. Nah, oke. Nah, lalu G1 dan G2 dikatakan disjoint sisi jika tidak memiliki sisi bersama. Sama seperti tadi ya, G1 yang tadi saya ceritakan dengan G2-nya itu semuanya disjoint sisi. Contoh yang tidak disjoint sisi itu misalnya G1-nya itu adalah segitiga ini. Nah, berarti kan dia himpunan titiknya adalah V1, V2, V3 dan himpunan sisinya adalah V1, V2, V1, V3 dan V2, V3. Lalu G2-nya itu adalah ini sampai sini gitu. Segini, V1, V2, V4. Ya, itu G2-nya. Ya, V1, V2, V4. Jadi ada sisi ini dan sisi ini. Ada titik V1, V2 dan V4. Mereka tidak saling lepas sisi. Mereka tidak disjoint sisi. Kenapa? Karena ada sisi yang sama yaitu V1, V2. Dia ada di G1 dan dia juga ada di G2 seperti itu. Nah, lalu gabungan dari G1 dan G2 itu adalah subgraf dengan himpunan titiknya adalah gabungannya dari G1 dan G2 dan himpunan sisinya juga gabungannya. Ya, jadi itu mah mudah ya. Jadi nanti tinggal digabung aja gitu. Jadi kalau misalnya tadi saya graf G1 dan G2-nya graf yang tadi yang terakhir ya, yang segitiga ini dengan graf ini, maka hasil gabungannya adalah graf G itu sendiri gitu ya, seperti itu. Tapi kalau tadi graf G1 yang pertama, yang contoh pertama yaitu V3 dan G2-nya adalah V1, V2 yang ini, maka gabungannya adalah satu titik ini dengan satu garis ini tanpa ada garis sisi ini, tanpa ada sisi ini gitu. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian irisannya apa nih irisannya? Jadi irisan dari G1 dengan G2 itu adalah subgraf dengan himpunan titiknya adalah V1 iris VG1 iris VG2 dan himpunan sisinya juga EG1 iris EG2. Tapi di sini G1 dan G2-nya harus memiliki sedikitnya satu titik bersama. Nah, jadi kalau misalnya tadi contoh yang pertama, ketika G1-nya satu titik ini dan G2-nya adalah satu sisi ini, satu sisi dengan titik-titik ujung ini, dia tidak punya irisan karena tidak ada titik bersama. Sedangkan kalau contoh yang kedua yang tadi, yang ini V3-nya G1-nya adalah ini titik ini dan G2-nya adalah titik yang ini, graf yang ini, maka dia punya irisan karena ada titik bersama yaitu V3. Dan irisannya adalah yang mana? Seperti apa bentuk irisannya? Satu titik saja, ya. Tapi kalau gabungannya menjadi ini, menjadi graf seperti ini gabungannya, ya, seperti itu. Tapi irisannya hanya satu titik ini saja. Nah, terus kalau misalnya tadi contoh yang kedua, contoh yang ketiga ya, G1-nya adalah segitiga yang ini, dan G2-nya adalah V1, V2, V4 yang ini. Maka gabungannya tadi kita udah bahas, gabungannya adalah menjadi graf G itu sendiri, sedangkan irisannya adalah apa saja? Hanya garis ini saja. Graf yang memuat titik V1, titik V2, dan sisi ini. Gitu. Ya, mungkin mudah-mudahan masih kami ya. Asal kalian fokus memperhatikannya, ini insya Allah ini mudah gitu ya. Penjelasan saya tadi bisa dipahami. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk materi graf yang bagian kedua. Kalau ada pertanyaan silakan
tulis di kolom komentar. Masih banyak materi tentang grab yang kita akan bahas di video-video berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.